Halo, kali ini kita akan membahas 7 hal yang sebaiknya Anda lepaskan setelah usia 70. Mulai dari kebiasaan, keyakinan, hingga barang yang tidak lagi berguna. Membawa beban lama bisa merusak suasana hati, kesehatan, dan kebahagiaan Anda. Sedangkan melepaskannya memberi kebebasan dan ketenangan. Tetaplah bersama saya sampai akhir karena item terakhir sering diabaikan, padahal justru memberikan kedamaian terbesar. Mari kita mulai. 1. Rasa bersalah karena mengatakan tidak. Ada saatnya dalam hidup ketika waktu, energi, dan kedamaian Anda menjadi sumber daya Anda yang paling berharga. Dan pada saat Anda mencapai usia 70, melindunginya seharusnya tidak lagi menjadi sesuatu yang Anda minta maaf. Namun begitu banyak orang dewasa yang lebih tua masih membawa beban yang tenang setiap kali mereka menolak permintaan, membatalkan rencana, atau hanya memilih istirahat daripada kewajiban. Beban itu adalah rasa bersalah. Dan jika Anda ingin mengalami lebih banyak kebebasan di tahun-tahun terakhir Anda, saatnya untuk membuang rasa bersalah itu. Ini tidak berarti menjadi egois, itu berarti menjadi selektif. Itu berarti akhirnya memberi diri Anda izin untuk memprioritaskan apa yang paling penting bagi Anda, tanpa terus-menerus menjelaskan diri Anda. Selama beberapa dekade, banyak orang, terutama mereka yang membesarkan keluarga, membangun karier, atau merawat orang lain, telah dikondisikan untuk mengatakan ya karena kewajiban, kesopanan, atau ketakutan mengecewakan seseorang. Tetapi pada tahap ini dalam hidup Anda telah mendapatkan hak untuk menghormati batasan Anda sendiri. Mengatakan tidak bukanlah penolakan terhadap orang lain, itu adalah pengakuan terhadap diri Anda sendiri. Dan sebenarnya kebanyakan orang mengerti jauh lebih banyak dari yang kita duga. Ketika Anda mengatakan tidak dengan kebaikan dan kejelasan, Anda tidak mendorong orang menjauh. Anda menetapkan syarat untuk koneksi yang lebih jujur. Anda menunjukkan kepada mereka apa yang benar-benar Anda butuhkan untuk tetap sehat, damai, dan hadir. Batasan semacam ini juga mencontohkan sesuatu yang penting untuk generasi berikutnya. Ketika anak-anak atau cucu Anda melihat Anda mengurus waktu dan energi Anda, mereka belajar bahwa tidak apa-apa untuk melakukan hal yang sama. Mereka belajar bahwa hidup setelah usia 70 tidak harus tentang kewajiban yang konstan. Itu bisa tentang hidup yang disengaja. Tentu saja akan ada saat-saat ketika Anda ingin mengatakan ya, dan ketika Anda melakukannya, Anda akan tahu itu datang dari tempat yang tulus, bukan rasa bersalah atau tekanan. Itulah keindahan dari belajar mengatakan tidak tanpa rasa malu. Itu membuat ya, Anda lebih berarti. Jadi, jika Anda telah membawa rasa bersalah karena mengatakan tidak, saatnya untuk meletakkannya. Buanglah. Anda telah menghabiskan cukup tahun untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Bab ini adalah tentang memenuhi kebutuhan Anda sendiri dan mempercayai bahwa orang-orang yang peduli tentang Anda akan mengerti. 2. Persediaan medis dan resep kedaluarsa. Mudah untuk mengabaikannya. Mereka duduk dengan tenang di laci kamar mandi, lemari dapur, atau lemari lorong, botol pil tua, salep kedaluarsa, sisa antibiotik, resep yang setengah digunakan dari tahun-tahun yang lalu. Tetapi sesederhana kelihatannya, menyimpan persediaan medis kedaluarsa setelah usia 70 sebenarnya dapat menimbulkan risiko nyata. Dan membersihkannya bukan hanya tentang merapikan, ini tentang melindungi kesehatan Anda dan memberi diri Anda ketenangan pikiran. Ketika obat-obatan kedaluarsa, mereka tidak selalu kehilangan potensi dengan cara yang dapat diprediksi. Beberapa menjadi kurang efektif, yang lain benar-benar dapat terdegradasi dan menjadi berbahaya. Dan bahkan jika mereka aman, mengambil dosis yang salah atau membingungkan satu obat dengan yang lain dapat menyebabkan efek samping yang serius. Terutama jika Anda mengelola banyak kondisi pada tahap ini dalam hidup. Bahkan kesalahan kecil dapat menyebabkan konsekuensi besar. Dan itu bukan hanya resep. Pikirkan tentang termometer tua yang tidak berfungsi dengan baik, perban yang telah kehilangan perekatnya, krim yang telah lama melewati tanggal kedaluarsa, bahkan suplemen yang tidak lagi Anda minum, tetapi masih Anda simpan karena kebiasaan. Barang-barang ini mengotori ruang Anda dan mempersulit keputusan Anda. Di saat Anda merasa tidak sehat,
Anda membutuhkan kejelasan, bukan kebingungan. Solusinya sederhana tetapi kuat. Periksa lemari Anda. Lihat tanggal kedaluarsa. Jika kedaluarsa, buang dengan aman, idealnya di apotek yang menerima obat-obatan lama. Jika tidak berlabel atau tidak jelas, jangan ambil risiko. Jika itu adalah sesuatu yang tidak Anda gunakan selama lebih dari setahun dan tidak berencana untuk menggunakannya lagi, mungkin sudah waktunya untuk melepaskannya. Simpan hanya apa yang saat ini berlabel jelas dan benar-benar relevan dengan perawatan Anda yang berkelanjutan. Anda akan kagum pada rasa tenang yang dibawa ini. Karena ketika tubuh Anda membutuhkan perhatian, hal terakhir yang Anda inginkan adalah rak yang penuh dengan kekacauan. Anda menginginkan ruang yang bersih dan terorganisir, di mana obat-obatan dan persediaan Anda mencerminkan persis di mana Anda berada hari ini, bukan di mana Anda berada bertahun-tahun yang lalu. Melakukan ini juga memberi ketenangan pikiran bagi orang yang Anda cintai. Jika mereka perlu masuk dan membantu Anda dengan obat-obatan atau perawatan darurat Anda, mereka akan tahu mereka bekerja dengan informasi yang akurat dan diperbarui. Itu bukan hanya bertanggung jawab, itu adalah hadiah. Pembicaraan diri yang negatif. Anda tidak akan membiarkan orang asing berdiri di ruang tamu Anda dan menghina Anda hari demi hari. Namun bagi banyak orang setelah usia 70, suara yang tenang dan gigih di dalam melakukan hal itu. Dan itu telah melakukannya selama bertahun-tahun. Itu mengatakan hal-hal seperti, Anda terlalu tua untuk mencoba itu. Anda telah membuat terlalu banyak kesalahan. Tidak ada yang benar-benar membutuhkan Anda sekarang. Suara ini tidak bijaksana. Itu tidak membantu. Itu bukan hati nurani Anda. Itu adalah pembicaraan diri yang negatif. Dan jika Anda ingin merasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih hidup di bab kehidupan ini, saatnya untuk membuangnya. Suara ini sering berakar dari waktu ke waktu. Kadang-kadang dimulai di masa kanak-kanak, dibentuk oleh kata-kata kasar atau harapan yang tidak mungkin. Kadang-kadang berasal dari kegagalan atau penyesalan masa lalu yang tidak pernah kita lepaskan sepenuhnya. Dan seringkali, itu diperkuat oleh budaya yang berbisik. Anda sudah melewati masa jayanya, begitu Anda mencapai usia tertentu. Tetapi inilah kebenarannya. Hanya karena sebuah pemikiran muncul, bukan berarti itu benar. Dan hanya karena Anda telah memikirkannya 100 kali, bukan berarti Anda harus terus memikirkannya sekarang. Anda telah hidup cukup lama untuk mengetahui bahwa pertumbuhan tidak berakhir pada usia 30, 50, atau bahkan 80. Setiap tahun membawa bentuknya sendiri untuk menjadi. Namun pembicaraan diri yang negatif membuat Anda tidak melihatnya. Itu merampok Anda dari motivasi. Itu mencuri kegembiraan Anda. Itu mengisolasi Anda dengan meyakinkan Anda bahwa perjuangan Anda adalah bukti kegagalan, bukan bagian dari kondisi manusia. Langkah pertama untuk membuang pembicaraan diri yang negatif adalah memperhatikannya. Ketika Anda menangkap diri Anda memikirkan sesuatu yang kritis, tanyakan, apakah saya akan mengatakan ini kepada seseorang yang saya cintai? Apakah saya akan mengatakannya kepada sahabat saya? Jika tidak, mengapa saya mengatakannya pada diri sendiri? Tantang narasi itu. Ganti dengan kebenaran, seperti, saya telah melewati hal-hal sulit sebelumnya. Saya membawa nilai bahkan jika saya bergerak lebih lambat sekarang. Saya masih memiliki hal-hal untuk diberikan, dipelajari, dan dinikmati. Dan jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang memperkuat keyakinan negatif itu, pertimbangkan dengan lembut, apakah suara-suara itu perlu tetap ada dalam hidup Anda. Melindungi pikiran Anda sama pentingnya dengan melindungi tubuh Anda. Itu mungkin berarti membatasi waktu dengan mereka yang menguras kepercayaan diri Anda, atau berinvestasi lebih banyak pada mereka yang melihat kekuatan Anda dan berbicara dengan potensi Anda. Anda telah menghabiskan bertahun-tahun menjadi diri Anda. Dan setiap kerutan, setiap bekas luka, setiap cerita di sepanjang jalan memiliki nilai. Dialog batin Anda harus mencerminkan itu. Itu harus menghormati kekuatan, kebijaksanaan dan ketahanan yang datang dari menjalani kehidupan nyata, bukan kehidupan yang sempurna. Jadi, lain kali Anda mendengar suara itu memberitahu Anda bahwa Anda terlalu tua, terlalu lambat, terlalu terlambat, balas.
Ingatkan itu bahwa Anda masih di sini, masih tumbuh, masih menjadi, dan bahwa versi terbaik dari Anda tidak berada di belakang Anda, itu masih terungkap. Satu pilihan pada satu waktu. 4. Kekacauan yang mengikat Anda ke masa lalu. Tidak ada yang salah dengan berpegang pada beberapa hal berharga. Buku favorit pasangan Anda, sweater yang masih membawa aroma yang akrab, foto yang mengatakan lebih dari yang bisa dikatakan kata-kata. Benda-benda ini bukanlah kekacauan, mereka adalah penjaga kenangan. Tetapi seiring waktu, mudah untuk melewati batas tanpa menyadarinya. Lemari diisi dengan pakaian yang belum dipakai selama 20 tahun. Lemari meluap dengan piring liburan yang tidak pernah digunakan. Ruang bawah tanah menjadi museum elektronik tua, perabotan, atau hobi yang Anda tinggalkan beberapa dekade yang lalu. Dan tiba-tiba, Anda tidak melestarikan masa lalu Anda. Anda terperangkap di dalamnya. Pada awalnya, Anda mungkin bahkan tidak menyadari bebannya. Itu hanya barang, itu diselipkan, tetapi itu memakan ruang. Bukan hanya di rumah Anda, tetapi di pikiran Anda. Itu membuatnya lebih sulit untuk bergerak dengan bebas, berpikir dengan jernih, dan bernapas dengan mudah. Setiap laci yang Anda buka, setiap rak yang Anda bersihkan, menjadi pengingat tidak hanya tentang apa yang pernah ada, tetapi juga tentang semua keputusan yang Anda tunda. Haruskah saya menyimpan ini? Bagaimana jika saya membutuhkannya? Bagaimana jika orang lain menginginkannya suatu hari nanti? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pasir hisap emosional, menarik Anda kembali lagi dan lagi. Melepaskan kekacauan fisik tidak berarti menghapus sejarah Anda. Itu berarti mengurasinya, memilih apa yang benar-benar mencerminkan siapa Anda dan ingin menjadi, alih-alih berpegang pada kebiasaan, ketakutan, atau kewajiban. Dan ketika Anda membersihkan ruang itu, sesuatu yang lain muncul. Energi, fokus, bahkan kegembiraan. Karena Anda tidak lagi berjuang melalui kebisingan masa lalu untuk menemukan jalan Anda ke depan. Mulailah dari yang kecil. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya menggunakan ini? Apakah saya menyukai ini? Apakah ini membantu saya hari ini? Jika jawabannya tidak, maka Anda tidak membuangnya. Anda melepaskannya. Anda memberi ruang untuk kehidupan yang Anda miliki sekarang, bukan hanya yang biasa Anda jalani. Dan jangan takut untuk meminta bantuan. Seringkali, memeriksa barang-barang lama dengan teman atau orang yang dicintai berubah menjadi sesuatu yang lebih bermakna dari yang Anda harapkan. Itu menjadi momen berbagi, mengingat, dan menghormati tanpa beban membawa semuanya sendirian. Biarkan ruang Anda mencerminkan masa kini Anda, bukan hanya masa lalu Anda. Karena setiap hari Anda bangun adalah kesempatan untuk hidup lebih bebas, lebih disengaja, dan lebih ringan. Dan itu dimulai dengan apa yang Anda pilih untuk disimpan dan apa yang akhirnya Anda pilih untuk dilepaskan. 5. Keyakinan bahwa persahabatan baru tidak mungkin. Di suatu tempat di sepanjang jalan, banyak orang mulai percaya bahwa persahabatan adalah sesuatu yang hanya berkembang di masa muda. Bahwa setelah usia tertentu, terlalu sulit untuk membuat koneksi baru. Orang-orang yang pernah Anda kenal telah pindah, meninggal, atau menjauh. Rutinitas Anda telah berubah, lingkaran Anda telah menyusut, dan tak lama kemudian suara di kepala Anda mulai berkata, "Sudah terlambat sekarang." Tetapi keyakinan itu, bahwa persahabatan baru tidak mungkin, adalah salah satu hal yang paling merusak untuk dibawa serta setelah usia 70, dan saatnya untuk membuangnya. Kebenarannya adalah, kesepian bukanlah bagian alami dari penuaan. Itu adalah sinyal. Itu adalah semangat Anda yang memberitahu Anda bahwa koneksi masih penting. Bahwa hati Anda belum pensiun, bahkan jika karier Anda telah pensiun. Bahwa kebutuhan Anda untuk tertawa, berbagi cerita, dilihat, dan didengar, itu belum hilang seiring berlalunya tahun. Itu masih hidup. Dan masih mungkin untuk bertemu seseorang yang baru yang membuat Anda merasa dipahami. Itu mungkin tidak terlihat seperti di usia 20-an Anda. Anda mungkin tidak akan terikat atas kamar asrama atau aula dansa. Tetapi Anda mungkin terhubung atas berkebun atau buku atau kesedihan. Anda mungkin menemukan teman pada orang yang duduk di sebelah Anda di pusat komunitas, atau tetangga yang hanya Anda lambaikan tangan sampai sekarang.
Anda mungkin bertemu seseorang melalui kelas yang Anda ambil, kelompok yang Anda ikuti, atau tujuan yang Anda pedulikan, dan itu mungkin butuh waktu. Tetapi setiap persahabatan yang pernah penting dimulai dengan satu hal, momen kecil keterbukaan. Tidak selalu mudah untuk menempatkan diri Anda di luar sana lagi. Kerentanan bisa terasa lebih sulit seiring bertambahnya usia, bukan lebih mudah. Anda membawa lebih banyak kenangan, lebih banyak kehilangan, lebih banyak keraguan diri. Tetapi Anda juga membawa lebih banyak kebijaksanaan, lebih banyak kesabaran, dan lebih banyak untuk ditawarkan daripada yang Anda sadari. Anda memiliki cerita yang orang lain tunggu untuk didengar. Anda memiliki kebaikan yang dibutuhkan orang lain. Anda memiliki humor, wawasan, dan kehadiran yang dapat membuat hidup orang lain lebih baik hanya dengan muncul. Jangan biarkan masa lalu meyakinkan Anda bahwa koneksi ada di belakang Anda. Jangan biarkan ketakutan membuat Anda tidak menjangkau. Bahkan jika Anda telah terluka, bahkan jika Anda telah kecewa, ada orang di luar sana yang akan bertemu Anda tepat di mana Anda berada. Tidak diperlukan pertunjukan, tidak perlu berpura-pura. Hanya diri Anda yang nyata dan jujur. Buang keyakinan bahwa persahabatan adalah sesuatu yang Anda lewati seiring bertambahnya usia. Karena kebenarannya adalah, itu adalah sesuatu yang Anda tumbuh ke dalamnya. Lebih dalam, lebih lambat, lebih kaya, dengan setiap tahun Anda hidup. Dan terkadang ikatan yang paling bermakna adalah yang tidak pernah Anda duga, yang terbentuk pada saat Anda berpikir, hati Anda sudah belajar semua yang bisa dipelajarinya. 6. Tujuan yang kedaluarsa yang tidak lagi melayani hidup Anda. Ada semacam tekanan yang tenang, yang dibawa banyak orang ke tahun-tahun terakhir mereka. Daftar tujuan yang tidak pernah mereka capai, mimpi yang tidak pernah mereka penuhi, harapan yang tidak pernah mereka penuhi. Dan bahkan pada usia 70 atau 80, tekanan itu bisa bertahan. Kedengarannya seperti, saya seharusnya menulis buku itu. Saya seharusnya kembali ke sekolah. Saya tidak pernah memulai bisnis itu. Pikiran-pikiran ini duduk di sudut-sudut pikiran Anda, memakan ruang seperti surat yang belum dibuka. Tetapi inilah kebenarannya. Tidak setiap tujuan dimaksudkan untuk menjadi permanen. Beberapa hanya dimaksudkan untuk membimbing Anda selama satu musim. Dan setelah usia 70, salah satu hal yang paling membebaskan yang dapat Anda lakukan adalah membuang yang tidak lagi sesuai dengan hidup Anda. Ini bukan tentang menyerah, ini tentang melepaskan beban harapan yang kedaluarsa, terutama yang tidak pernah benar-benar milik Anda sejak awal. Beberapa tujuan diserahkan kepada Anda oleh orang lain. Beberapa dibentuk oleh keadaan Anda pada saat itu, dan beberapa berakar pada siapa Anda dulu, bukan siapa Anda telah menjadi. Berpegang pada mereka terlalu erat dapat membuat Anda merasa seperti Anda gagal, bahkan ketika Anda berada di tempat yang tepat. Melepaskan tujuan yang kedaluarsa bukanlah tentang menetap. Ini tentang menyelaraskan kembali. Ini tentang bertanya, apa yang paling penting bagi saya sekarang? Apa yang memberi saya kegembiraan di musim kehidupan ini? Warisan seperti apa yang ingin saya bangun, bukan di luar sana, tetapi di sini. Dan ketika Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu dengan jujur, Anda mungkin menemukan bahwa tujuan Anda yang sebenarnya telah bergeser. Mungkin sekarang tujuan Anda adalah untuk menikmati pagi Anda dengan perlahan, untuk membimbing seseorang yang lebih muda, untuk menulis surat kepada setiap cucu Anda, untuk menjadi sukarelawan, untuk mempelajari keterampilan baru, atau hanya untuk hadir dengan orang-orang yang mencintai Anda. Tidak ada yang berarti ambisi masa lalu Anda tidak berarti. Mereka melayani Anda. Mereka meregangkan Anda. Tetapi jika mereka tidak lagi sesuai dengan bentuk hidup Anda, tidak apa-apa untuk meletakkannya, untuk menghormati apa yang mereka ajarkan kepada Anda dan memberi ruang untuk niat baru yang mencerminkan kebutuhan Anda saat ini, kekuatan Anda saat ini, kegembiraan Anda saat ini. Anda bukan orang yang sama seperti Anda di usia 40 atau 60, dan itu adalah hal yang indah. Pertumbuhan berarti perubahan. Perubahan berarti penilaian ulang.
Dan penilaian ulang berarti izin untuk menggeser fokus Anda, membayangkan kembali masa depan Anda, dan melepaskan apapun yang tidak lagi mendukung kedamaian Anda. 7. Ketakutan akan kematian. Dari semua hal yang dibawa orang ke usia 70-an dan seterusnya, yang satu ini mungkin yang paling berat. Bukan karena itu keras atau jelas, tetapi karena itu begitu sering disembunyikan, diselipkan di balik lelucon, pengalihan, atau keheningan yang tidak nyaman. Ketakutan akan kematian adalah sesuatu yang banyak dari kita rasakan, tetapi sedikit dari kita bicarakan secara terbuka. Namun itu mewarnai begitu banyak cara kita hidup. Itu membuat kita cemas tentang kesehatan kita, ragu-ragu untuk merencanakan masa depan, dan tidak yakin bagaimana berbicara tentang apa yang kita inginkan, butuhkan, atau harapkan. Tetapi setelah usia 70, salah satu tindakan kebebasan emosional yang paling mendalam adalah ini: membuang ketakutan akan kematian, bukan dengan menyangkalnya, tetapi dengan berdamai dengannya. Ini tidak berarti Anda tidak akan merasa takut kadang-kadang. Anda akan. Itu adalah bagian dari menjadi manusia. Tetapi ketakutan tidak harus menjalankan hidup Anda, dan itu tentu saja tidak harus mendefinisikan tahun-tahun terakhir Anda. Apa yang mungkin Anda temukan adalah bahwa begitu Anda berhenti menghindari topik itu, ia mulai kehilangan kekuatannya atas Anda. Berbicara tentang kematian, memikirkan apa yang paling penting, membuat rencana untuk bagaimana Anda ingin dikenang. Hal-hal ini tidak membawa keputusasaan. Mereka membawa kejelasan. Mereka membawa kedamaian. Melepaskan ketakutan akan kematian bukan tentang berpura-pura kita tak terkalahkan. Ini tentang mengakui bahwa hidup selalu tidak pasti dan akan selalu begitu. Tetapi di dalam ketidakpastian itu, kita masih bisa memilih bagaimana kita hidup. Kita bisa memilih untuk hadir, untuk membuat hari-hari kita berarti, untuk mengungkapkan cinta dengan bebas, memberi dengan murah hati, dan tertawa tanpa ragu. Kita bisa berbicara dengan keluarga kita tentang nilai-nilai kita, kenangan kita, dan bahkan harapan kita untuk hari-hari setelah kita pergi. Dan kita bisa mengingat bahwa kematian bukanlah kebalikan dari kehidupan. Itu adalah pasangan kehidupan. Yang satu memberi makna pada yang lain. Anda tidak harus tidak takut. Anda hanya harus bersedia menghadapi kebenaran dengan kejujuran, untuk bersiap dengan keberanian, dan untuk hidup dengan niat. Ketika kita melepaskan ketakutan akan kematian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita berhenti menonton jam. Kita berhenti berpegang pada apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dan kita mulai melihat setiap momen, setiap hubungan, setiap matahari terbit, setiap cangkir teh yang tenang sebagai hadiah. Jadi, tarik napas, lihat sekeliling Anda, dan biarkan diri Anda hidup. Bukan meskipun ada kematian, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa waktu Anda sangat berharga, kehadiran Anda kuat, dan hidup Anda saat ini juga masih terungkap. Memasuki usia 70-an bukan berarti hidup berhenti, melainkan saatnya bertransformasi. Mulailah melepaskan beban, katakan tidak tanpa rasa bersalah. Singkirkan kekacauan fisik dan emosional, hentikan dialog negatif, buka diri pada persahabatan baru, tinjau kembali tujuan hidup, dan berdamai dengan kematian. Setiap langkah kecil membawa Anda lebih dekat pada kebebasan, kedamaian, dan kualitas hidup yang lebih baik. Mulailah hari ini dengan satu tindakan sederhana. Rayakan kemajuan Anda, dan bentuk babak baru hidup Anda dengan sengaja.